di dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab seperti bahasa Aram dan Hebre. Dalam bahasa Aram misalnya kata Allah ini ditulis elah, elaha atau alaha dalam bahasa Aram. Aram, ya. Oh, Ya. itu kalau di Arabnya ilah itu. Kalau Allah apa? Sebentar dulu, di dalam bahasa Aram dialek Syria yang digunakan oleh gereja Assyria pada masa itu di Timur Tengah yang artinya simpel Tuhan. Masyarakat Assyria gini tersebar ya di Suriah, Irak, Iran dan Turki. Nah, dalam Hebre Bible Tuhan juga disebut sebagai Eloah Hebre. Oke. atau Elohim. Apa bedanya tuh? Dan kita kembali ke ini juga apa namanya di dalam juga banyak dijumpai pada era kerajaan Himyar dan Askum, banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah. Seorang jenderal Kristen yang bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran pada masa itu di Arabia pada 523 Masehi juga terungkap menggunakan cincin yang bertuliskan Allahu Rabbi atau di dalam bahasa Indonesia Allah adalah Tuhanku. Jadi sebelum Islam Nah, itu bagus tuh Allahu Rabbi. di abad ya Allahu Rabbi didapat di cincin menggunakan cincin bertuliskan Allahu Rabbi yang artinya Kenapa Allah nggak adalah Yasu'u? Tuhanku. Kenapa nggak Yasu'u Rabbi coba? Kenapa? Ya itu kan maunya abang ya, maksudnya ini kan kita Enggak, dalam kenapa orang Kristen zaman dulu di Arab itu nggak ngomong Tuhanku, nggak ngomong Yesus Tuhanku, tapi Allah Tuhanku. Kenapa tuh? ya aku nggak tahu ya, di saat itu kan aku belum ada ya, saya nggak tahu. Jadi kita ini kan hanya mengkali sejarah aja gitu loh bang. Mengkaji. Jadi apa sih namanya kata Allah ini kan maksudnya kan Ntar dulu. udah semenjak Jen, rokok gua tadi taruh di mana ya, Islam Jen, di ya? abad ya Rokok gue taruh di mana ya? di meja tadi situ. Di mana ya? Jangan galak-galak Bang Boras nih, masih kecil dia, Jen. Oke, mungkin aku lanjut ya. Jadi Ya, lanjut, baik silakan. bang, baik. Lanjut aja, Jen. Ayo dengerin Bang Boras, dengerin. Terus apa? Ya maksudnya itu kan udah duluan digunakan sebelum masuknya Islam di abad ke-7 gitu loh bang. Maksudnya kenapa maksudnya gini loh, pada zamannya itu kan semua bangsa-bangsa di sana atau suku-suku di sana itu memanggil sesembahannya itu dengan kata Allah gitu. Misalkan yang tadi yang saya katakan itu Siap. yang, Ngerti. Oke. Zen, dimengerti Zen. Allah gitu Ya. seperti itu. Oke Zen, dimengerti. Nah posisinya, kenapa kalian malah berpatokan terhadap terjemahan Aram dan Arab gitu? Dimana kalau kalian rujuk ke bahasa asli kalian kan nggak ada kata Allah di sana atau ALLAH itu kan nggak ada. Kenapa kalian nggak mau merujuk ke bahasa asli kalian? Kenapa kalian malu? Enggak, bukannya gini. Maksudnya kita tuh malu dari mana bang? Maksudnya kan Dari Kristen-Kristen Hongkong yang lah. dahulu yang lainnya kan sejarah yang mencatat bang, bukan aku. Lah iya, Dan ini Kristen-Kristen bukan kata terdahulu. Hongkong juga. Oh, ya, tadi dari mana kan Iya nanya? kan maksudnya kan dari dulu digunakan kata ini. Jadi kenapa maksudnya kita dilarang menggunakan kata Allah, istilah kata Ya karena Allah. bahasa asli Ini kan kalian. dari dulu bang, udah dipakai sama Kristen pada zaman itu. Bahkan Lebih dulu mana sebelum sama adanya zaman Islam di abad Yunani? ke-7. Lebih dulu mana sama zaman Yunani? Bahasa perjanjian baru itu bahasa Yunani, Jen. Ini kalau nggak percaya, bahasa asli perjanjian baru. Kita buka sarapan pagi Biblika ya, Ibu Rita Wahyu yang terhormat. Ini nih. Menurut pakar, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram. Sementara perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Mau lari kemana, Jen?
Gitu. Jadi mau bawa sejarah apapun, ya tetap Islam itu akan menuntut kalian kembali ke asalnya kalian, yaitu Yunani. Kami akan tuntut kalian sampai ke sana. Nanti Aku kalau mau misalnya nanya, Abang, bahasa Aram sama Yunani itu mana? bahasa Aram sama Yunani tua mana? Yunani, tetap Yunani, walaupun gak nyambung pertanyaan, tapi tetap Yunani. Posisinya gini, Jen harus menyadari dan menerima kenyataan perjanjian baru ditulis itu dengan bahasa Yunani. Jadi kalau Arab itu terjemahan, Kenapa kalian pakai terjemahan? Kenapa kalian berpatokan pada terjemahan orang Kristen cabang Arab? Pakailah terjemahan, pakailah original teks kalian. Theos kami Bapa, gitu. Kyrios kami Yesus, kan enak. Gitu loh, Jen. Jadi jangan lari, di Kristen Arab kan pakai ini, sebelum Islam ada Kristen di Arab pakai ini kok lah. Memang Yesus lahir di Saudi. Kan enggak. Nah, ini loh, Bang. Apalagi? Iya, aku tahu. Kan kitab yang lama itu kan ditulis dalam bahasa kitab Torah itu ditulis dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Nah, Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sip. Nah, begitu. Jadi, di dalam bahasa Aram yang saya katakan tadi, di mana di dalam bahasa Aram dan Hebreu itu misalnya kata Allah ini ditulis Elah atau Elaha atau Alaha, itu udah ditulis duluan gitu loh. Kenapa maksudnya kita dilarang, sedangkan kita di perjanjian, Jadinya dilarang karena lama perjanjian itu baru. ada. Nah, kenapa di perjanjian baru kalian malah pakai Allah juga gitu? Biarkan aja yang Aram Ibrani, biarkan perjanjian lama itu sudah digenapi Ini kan satu oleh kitab, Bang. Theos. Loh, satu kitab gimana? Kalau satu kitab Yahudi akan pakai kitab perjanjian kuno, baru. sebentar dulu, Bang. Kitab Apalagi? kuno kan kekristenan itu ada 3, yaitu tulisan Aram dan tulisan Yunani. Lah iya, perjanjian baru ada nggak yang pakai tulisan Aram? Ada nggak? Nah, di dalam perjanjian baru itu ditulis pakai bahasa Yunani. Nggak Ibrani. ada kan? Perjanjian baru Ibrani. Baca lagi. Menurut para pakar, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Ini yang Aram ini Daniel. Sementara perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Makanya nama Tuhan kalian itu nama Yunani, nama agama kalian itu namanya Iya, dan Yunani, sebelumnya gitu di loh. kitab Torah juga kan udah ditulis lebih dulu di bahasa itu, bahasa lama. Yang Oke, lebih tua, sekarang- yaitu bahasa Aram. Oke, sekarang perjanjian lama ada nggak menceritakan Yesus dan Kristen? Maksudnya apa hubungannya Kristen sama ini? Nah, kalau nggak ada perjanjian baru? hubungannya nggak usah dibawa. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah dibawa. Kita fokus perjanjian arti dari baru. Kristen itu adalah pengikut Yesus, Bang. Pengikut Yesus, pengikut Yunani kan? Kristen Yunani kan? Ya nggak? Kristen itu Yunani, nama Yunani itu Kristen itu. Nah, sekarang Yesus emang nama Yahudi, bukan nama Yunani juga. Yunani itu bukan, Aduh. artinya itu kan Kristus adalah Lah. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iya, bukan pengikut Kristus. Yunani. Kristus itu Yunani nggak? Istilah dalam bahasa Yunani nggak Kristus itu? Jujur. Orang Israel pakai bahasa Yunani bukan? Lah, sekarang orang Yahudi mana yang ngomong Kristus-Kristusan? Kami menunggu Kristus kami. Ada nggak Yahudi? Enggak, Yahudi ngomongnya kami menunggu Mesias kami. Bangga dengan bahasa mereka. Sekarang kan kalau Kristen kan Kristus-Kristusan tuh. Nah, Kristus ini kan tradisi-tradisi dan bahasa-bahasa Yunani. Pertanyaannya, udah tahu kalian Tuhannya pakai nama Yunani. Udah tahu agama kalian pakai nama Yunani. Lah, kenapa istilah-istilahnya pakai bahasa Arab? Itu yang kita benci. Ya karena ulo kok benci lah, karena emang Lah, kitab iyalah. pertamanya ditulis kan pakai bahasa Aram. Kitab pertama Dan tuh apa? Kekristenan kan lebih lahir duluan ya, kitab Kejadian. Nah, kan lebih lahir duluan kan ini. Loh, itu punya Yahudi. Perjanjian lama. Iya, Yesus kan Lukas 16:16. Coba dibaca Lukas 16:16, my sister dibaca dulu Lukas 16:16. Kenapa gua selalu Baca aja Bang, aku ndak ada apa namanya, Oke. ini. Ya, Lukas 16:16 ya. Perhatikan. Kenapa gua tuh nggak suka kalau bahas Kristen bawa perjanjian lama?
Karena Yesus sudah berkata ini, gue menghargai aturan mainnya Yesus. Hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut, memasukinya. Ya, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu cuma sampai zaman Yohanes. Kita ini kan udah zaman Mukidi kita. Jadi nggak usah dibawa-bawa perjanjian lama, udah nggak penting, udah digenapi oleh Yesus di kayu salib, udah genap itu. Kita bahas itu perjanjian. kata abang, itu nggak boleh di iman kami itu ya nggak boleh seperti itu. Ya udah, kalau maksa kalian masih pakai perjanjian Kita lama, nggak maksa, oke. Bang. Aku tadi itu cuma ini aja, maksudnya itu. Ya udah, kalau abang maksa melarang, perjanjian lama. Kita menggunakan kata Allah, padahal kan dari zaman kuno kan udah ada kata Allah itu. Lah itu kan maksudnya mereka, kenapa kalian ngikutin yang salah? Dalam bahasa Aram, oh nggak salah lah. Lah ya itu terjemahan loh. Bahasa aslinya kan Yunaninya kan nama asli Tuhannya kalian kan Theos. Theos nama aslinya. Kok malah pakai terjemahan? Itu kan dalam bahasa Yunani. Nah iya, memang ada bahasa lain selain Yunani. Bahasa aslinya ada yang lain. Ada tuh. Yang pertama Apa? dituliskan dalam bahasa Aram, terus bahasa Ibrani. Oke, sekarang mana Baru perjanjian bahasa baru Yunani. berbahasa Arabnya? Mana? Perjanjian baru berbahasa Arabnya mana? Enggak, saya bilang kan di kitab yang terdahulu yang ditulis itu dalam bahasa Aram. Jangan ya, lagi-lagi Lukas 16:16, seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ini kayaknya Jen udah tahu gitu Jen. Apa namanya? Oh iya ya, kenapa ya kok agama kita tuh segala-galanya aslinya ternyata Yunani? Kenapa ya? Nah gitu. Gue tahu kok kawan-kawan Kristen itu malu dengan kenyataan dari kitab sucinya. Gitu. Kayak misalnya juru selamat itu Sotera, imam itu Pontifus Maximus gitu kan. Keluar dari agama Kristen itu Apistos gitu. Malu sebenarnya Kristen itu. Supaya apa? Supaya ingin terlihat, oh kami juga dari Timur Tengah kok gitu. Makanya my sister, kalau misalnya kalian mau kembali kepada original teks kalian, kepada bahasa asli kitab suci kalian, Islam juga udah slow, santai gitu. Cuman karena kalian tuh, ini pakai kata Allah, Ya pakai kan kata saya sudah rasul. bilang tadi Bang, kenapa ada Bro, kata larangan? Nanti Bro, kita udah Oi, udah duluan Bro Jen. tulis. Tadi Bro Pera itu menyinggung bahwa Taurat itu hanya sampai Yohanes kan? Ya, Heeh. Nah, Matius 5 ayat 17 itu dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku di sini Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. ya udah kalau udah genap udah sempurna kan? Udah sempurna ya nggak dipakai. Belum genap karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, semua terjadi ini apa? Sampai kedatangan penyaliban Tuhan Yesus. Ah itu. Enggak dong. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. dong. Sampai Nah, kedatangan Tuhan Yesus dong. Setelah datang Tuhan Yesus pakai hukum apa? Hukum Taurat atau hukum kasih? Mind Dua-duanya tetap blowing. berlaku. Dua-duanya Oke. tetap berlaku. Dua-duanya tetap berlaku. Dua-duanya tetap berlaku. Oke, Iya, sekarang tapi dasarnya tunjukkan adalah kepada kasih. gua. Oke. Sekarang tunjukkan kepada gua orang-orang Kristen menikahkan anak-anak gadisnya yang diperkosa dengan pemerkosanya sebagaimana di Ulangan 22. Nah, di sini. Disitulah balik lagi. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, bukannya ini, Deng. Nah, ini. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Mana nih orang Kristen yang menjalankan ini? Silahkan. Emang itu apa itu? Itu kan budaya. Itu kita harus lihat dulu. Loh, kalau budaya kenapa digabung? Budaya dong. Kalau budaya kenapa digabung di hukum Taurat ini? Aneh. Itu judulnya apa coba? Lihat dulu. Oh, gua nggak pakai yang julu-julu perikop, itu tambahan soalnya. Ya itu dia, makanya kita jangan hanya menyomot satu ayat. Kita lihat dulu. Ya udah silakan, Pasal itu sedang silakan berbicara dibaca tentang dulu. apa. Silakan dibaca dulu baru balik lagi nanggapin karena kalau gua udah ngerti.
ada perawan, Itu belum ada apa? tunangannya, diprot-prot, maka itu auto jadi istri gitu. Nah ini kapan nih kalau misalnya ini masih berlaku hukum Taurat, ini kenapa nggak dipakai nih oleh orang Kristen? Gitu. Kenapa pemerkosa malah dipenjara bukan dikawinin? Kan enak. Itu kan dengan jelas. Coba lihat dulu. Itu kan di judulnya Ulangan 22 itu tentang tolong menolong. Itu kan sedang berbicara tentang tolong menolong. Ya udah tolonglah pemerkosa itu untuk mengkawini anak-anak yang dia perkosa gitu. Nah, itu yang namanya kasih. Ya kalau ada yang bisa ditolong, kenapa nggak ditolong? Kalau ada. Nah, itu Tapi dia. nggak Nah, ada. tolonglah pemerkosa itu untuk Ya, siapa menikahi. pemerkosa? Ya siapa? Ada nggak? Nah itu Ya, dia kalau mana? ada, tolong. Kenapa orang Kristen nggak ada? Nggak ada yang Siapa nggak bilang ada. ada? Katanya Dari mana menjalani buktinya hukum ada? Taurat. Nggak Dari ada mana beritanya. buktinya? Nah, Para dari mana pemerkosa, lu enggak, para dari pemerkosa mana lu malah bisa di bilang penjara. ada? Para Dari pemerkosa mana lu malah bisa di bilang penjara. ada? Di penjara Pemerkosanya di mana? di penjara. Nih misalnya ya, kita misalnya contoh pendeta yang memperkosa ya. Pendeta Lu lihat memperkosa Hosea, gadis. coba lihat Hosea, Tunggu, nggak usah tunggu, lihat tunggu. lu lihat Hosea. Yesus sendiri pun Kasus nggak usah. pendeta. Tunggu. Perkosa anak didiknya. Nggak usah lah cari begituan bang. Lah iya itu apa maksudnya ya? kenapa malah dipenjara, bukannya dikawinkan malah dipenjarakan gitu. Ya kenapa? Kalau Lu nggak berbicara usah lihat hal itu berita kan kayak itu kan gitu. Nih, apa lihat. ya pribadi-pribadi loh bang. Misalkan Lihat, kayak di Indonesia lihat. juga Nggak, itu gini, kan bro, banyak bro, kejadian Jen. di Indonesia juga yang kejadian seperti itu kayak, Lu kayak lihat, di pesantren Hosea itu 3. banyak tuh dicabuli Nah, ini santri-santri. iya ya, kita maksudnya kan nggak merujuk ke situ. iya maksudnya kalau misalnya di Islam kan memang nggak ada tuh budaya pemerkosa dikawinkan dengan korban yang enggak. Kalau di kalian kan ada tuh hukum Tauratnya. Kalau kalian memang belum mau melepas hukum Itu Taurat. bukan hukum, bro. Itu bukan hukum. Itu nggak termasuk. Terus Ini itu Bang apa? Pera dari tadi gimana itu sih? apa? Anekdot. Kadang Mana lu bilang sebentar hukum? dulu bang. Saya itu dari tadi nyimak abang. Kadang melarang kita menggunakan Torah. Nah sekarang kamu menggunakan lagi untuk menyerang kita. Maksudnya apa ini? Iya, Apakah makanya- memang Soalnya tadi Holy Movement. apakah memang dalam Tunggu. berdiskusi begini, Makanya bermain soalnya tadi kosakata Holy seperti Movement ini? bilang gitu, kami masih menjalankan hukum Taurat. Kami masih menjalankan apa yang ada di dalam perjanjian Iya. lama. Gitu Kamu dibilang. tahu nggak hukum Taurat Yang mana itu? dulu? Lo kok Yang mana pilih-pilih? Dulu kan di dalam Taurat Lo kok itu kan ada pilih-pilih? sivil. Ada Nah, Udah makan sih seremonial. kalian pilih-pilih. Itu hukum Taurat. Itu hukum Taurat. Oke, gua buktikan ya. Hosea 1, perhatikan. Hosea 1. Loh, Sorry, namanya Hosea aja udah 3. kitab Hosea bukan kitab Taurat ya. Ngapain dibacain? Kita ke kitab Taurat. Loh, ini kan perjanjian lama sama aja. Makanya kan tadi kan lu mau bilang itu dalam ulangan orang yang Nah, melakukan ini. Pendeta cabuli 6 siswi SD di Medan divonis 10 tahun. Kenapa malah dipenjara ini? Kenapa bukannya Lah, dikawinkan? ini kan hukum Ulangan 22 kan Indonesia. dikawinkan ini harusnya ini. Ini Lihat, kan hukum perhatikan. Indonesia gimana sih? Lu tinggal ini di ulangan Indonesia, 22. ada namanya hukum. Di dalam Alkitab, Ini ulangan 22, berkata lihat. dalam kitab Roma Nah, ini, bahwa ini. hukum itu berasal dari Allah. ini. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Kenapa menjadi istrinya? Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Tuh, hukumnya begini kok. Ya itu hukum di dalam hukum Taurat di bangsa Lah katanya Yahudi. kalian masih menjalankan. Lah, menjalankan yang mana? Lo kok kenapa Coba. pilih-pilih apa yang kalian jalankan dari hukum Sekarang Taurat kalau coba? gini. Kalau Indonesia sekarang kalau mau Itu berdoa abang lagi saja di Indonesia mau dalam berdoa di rumah saja budaya. udah kalian gerebek, udah kalian usir. Coba. Lah kan yang kan Tuhannya Coba. 3, tinggal berdoa ke salah satu, minta makanya- tolong gitu loh. Lu ini makanya Kak Jen, mereka ini hanya sekedar memainkan kosakata kutip satu. Makanya kita harus Ya jeli dijawab lah. aja Seperti sih, itu, hal seperti dijawab Iya, aja itu sih. yang aku Nah soalnya Iya. sekarang soal gereja ya contoh misalnya ini kita di Pulau Jawa misalnya ini di Pulau Jawa nih pemukiman orang-orangnya banyak Jawa Muslim gitu. Tiba-tiba ada Bisa gereja di Medan hari aja Minggu kita datang sampai sekarang itu itu ada berapa ibadah orang itu ya. orang-orang Batak semua mukanya beda sama orang Jawa. Ya gimana orang pemukiman sana nggak kesel gitu. Kalau mau lu bikin gereja ya orang Jawa yang di sana gitu yang masuk. Ini orang-orang Batak semua kalau nggak Manado Bukan. semua. Kalau soal Jawa, lu lihat sekarang di Medan itu ada satu gereja GKI, sampai sekarang pun masih ibadah di depan kantor wali kota, ya kan? Iya. Coba. Nah terus yang masuk di sana Nah, GKI apa orang Jawa Di mana? di GKI sana? Loh ya campur dong. Ya, bang, Campur bang, nggak lagi. ada bang, udah nggak ada lagi bang. Bang, Oh, udah izin nggak ada bang, lagi. maaf. Udah nggak ada lagi bang, Oh, nggak ada lagi. nah itu makanya itulah kenapa orang-orang tuh diusir-usirin karena loh kok ini muka-mukanya kok bukan muka Aku orang warga Medan, sini Bang, yang aku orang datang ke Medan. gereja gitu loh.
Ya udah, Contoh kita misalnya di larinya ke Papua, gereja Papua lagi misalnya nih. Papua ada gereja namanya gereja apa tuh gereja Manado gitu-gitu lah. Lo kenapa orang Papua kan risih jadinya lah. Lu di sini bikin gereja, macam banyak orang Kristen di sini. Kenapa yang datang ke gereja itu orang-orang yang mukanya putih-putih Manado? Ya kesel lah orang-orang di sana. Dari situ pun lu udah salah. Banyak Iya. banyak orang sekarang putih-putih Bang Pera tuh gara-gara itu apa namanya itu skincare. Ini di Jawa Banyak ini putih-putih. itu dia pribumi Iya nggak? sendiri pun Ah, baru nggak ngerti ya boleh. kenapa Nah, gereja ditutup-tutupin. Karena yang datang ke gereja di sana bukan warga di sana. Itu warga luar pulau, warga luar Mana pulau datang ke sana. Mana Cina, mana Jawa. Sekarang udah putih-putih semua, ada skincare. Iya, tapi kan tetap gerejanya gereja bukan, Bugis, loh. Gini loh, gereja bro. Ini bukan- Manado, gini, gereja bukan, Batak gini, gitu-gitu kan. bukan. Ini bukan soal ras. Anda tadi berkata, kenapa hukum ini nggak dilakukan di Indonesia? Oh, Anda balik kan tadi lagi. bilang seperti itu. Iya, Iya kan? karena tadi lu bilang Ya gereja nggak bisa lah Bang ditutup-tutupin Uli. gitu. Indonesia kan Kepada punya hukum hukum suatu sendiri. bangsa. Ya kenapa Gimana kalian sih nggak lu bikin? bilang? Kenapa Kita nggak kan kalian beli punya pulau hukum gitu loh? sipil Kalian sendiri beli di pulau, kalian Indonesia. terapkan hukum Taurat dan hukum kasih gitu loh. Lu baca Roma dikatakan Roma 10 bahwa pemerintahan itu berasal daripada Allah dan kita harus tunduk kepada peraturan-peraturan itu. Oke, itu nama suratnya surat apa? Surat Roma. Ya pemerintahan Roma kalau gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Gimana lu? Jadi kalau kita Roma berarti untuk Roma kayak gitu. Hanya di Roma. Iyalah. Aduh. Gimana dari sih? situ Masa untuk Roma lu mau paksakan untuk Indonesia? Roma ya Roma, Indonesia Indonesia. semua kitab suci itu kan berlaku, bukan di sini. Memang di sini ada ditulis untuk Roma, nggak ada dong. Gua Lah, baca. itu judul Roma 13 ayat kitabnya 1. Roma katanya. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mau apa lu? Nah Jedar. itu. Nah kenapa Indonesia nggak mau ngikut perintah pemerintahan Roma? Di sini Kenapa? tidak ada pemerintah Roma Indonesia. Lah itu enggak. kitabnya Roma Pemerintah. loh. Roma berapa tadi lu bilang? Roma berapa? Loh ya Coba. udah, berarti tadi gua bisa juga sanggah bahwa ulangan itu di Yahudi, bukan Nah di maka Indonesia. dari itu Nah, gua kalau bilang. bilang kalian itu nggak ada hubungannya sama Ya hukum udah, Taurat, itulah. sama perjanjian Ya udah, lama. ya udah, itu Kalian Yahudi, pakainya bukan perjanjian Indonesia. baru. Itu maksud gua. Berarti Ya, ulangan Sekarang itu ya kamu udah mengatakan Yahudi, lagi kan? kami nggak boleh menggunakan. Dan tadi kalau pertanyaan kami- kamu iya. bilang Tadi kenapa kata nggak soal menggunakan? Jenderal makanya didengerin Holy Movement ngomong apa? Holy Movement ngomong kita masih menggunakan hukum Taurat gitu dia bilang. Oh ya udah, Ya, buat ya. tes. Terus? Buat tes ya udah silakan mana nih? Mana nih berita-berita korban pemerkosaan di Kristen dinikahkan dengan pemerkosanya? Nggak ada ternyata kan? Ya udah kalau gitu nggak dipakai hukum Taurat. Tadi Nah, lu hukum Wah, kan kan Indonesia hening kan? beda. Apakah ini suara Tadi kemenangan? titik Roma itu hanya untuk Roma. Sekarang kalau gua bilang itu ulangan hanya untuk orang Yahudi, lu sanggah. Oh nggak bisa dong. Ini kan hukum Taurat. Nah itu kan jadi dari sini pun udah kelihatan kerdilnya otak lu tuh gimana. Enggak, yang kontradiksi itu Holy Movement. Tadi lu maksa hukum Taurat masih digunakan, ujung-ujungnya lu ngerti bahwa hukum Taurat itu memang sudah nggak dipakai di perjanjian baru. Loh, gimana itu kan digenapi, sedang mau digenapi. Iya kan? Ini masih maksa ya, masih maksa. Ini gua tes lagi, kalian guncang lagi loh. Loh, di sini pun gua ngapain gua tes di sini pun lu nggak ngerti. Ya udah sekarang Perihal kalau tentang misalnya Alkitab hukum itu Taurat semuanya. masih digunakan di perjanjian baru, tunjukkan satu ayat Yesus melakukan korban penghapus dosa. Oh, itu sangat simpel sekali. Mana? Kali ketika ada wanita tertangkap basah berzina, Wanitanya Coba. dikorbankan. lo bukan dikorbankan dong. Lo gimana sih? Lo ngerti nggak pertanyaan? Nah, kita lihat ya, nih di Imamat 4 ya. Kita lihat buka di Imamat 4. Nah, ini. Aduh, hai Imamat 4. Ya, lu pasti muter-muter. Jadi kayak gitu, Jen. Nah, ini. Mereka ini ketika Maka satu ayat jikalau yang tertangkap, berbuat Iya, dosa iya, itu betul. imam yang Dia diurapi. berbagi Nah, ini kata-kata. Yesus kan imam yang diurapi nih, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Buktikan Yesus melakukan korban penghapus dosa. Ada nggak? Yesus melakukan penghapus dosa. Korban Di- penghapus dosa. Iya.
Perjanjian Di sono baru. Di Cimahi. Ya kan? Enggak, di Gampang. Yerusalem lah. Gimana sih? Ya, itu gampang banget. Iya, silakan. Yesus itu kan korban penghapus dosa, ya kan? Gua buka ya. Yohanes. Ah. Yohanes. Bentar, gua sambil HP nih. Oke, di dalam kitab Yohanes ayat yang ke-8. 129. Oh, 829, 859. Kenapa? Yohanes 859 enggak? Yohanes 8:59. Oh, itu lempar jumrohnya Yahudi. Kan lempar jumroh itu kan untuk apa namanya? Disimbolkan melempar setan sehingga setannya kabur gitu. Bukan. Oke, Ini oke. tentang apa namanya? Wanita. Nih tadi mana jadi hilang. Oh, Yohanes 81. Nah. Oke ya, gua baca ya. Nah, ini kan dengan jelas di sini kan. Yohanes 8 ayat 7. Di sini kan jadi ceritanya ada seorang wanita tertangkap berzina kan. Lalu ada orang ahli Farisi ya kan, orang-orang Farisi ahli Taurat menghakimi dia bahwa dalam kitab Musa, Taurat Musa ya hal kalau orang kedapatan seperti ini diperintahkannya melempar batu. Tapi Yesus bilang apa? Apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada mereka. Akhirnya dengan singkat cerita tidak ada satu orang pun. Lalu Yesus bilang seperti ini, dia 11. Termasuk Jawabnya, Yesus. Loh kan ini kan Yesus bilang sama mereka. Gimana sih? Bukan kepada dirinya. Gua Gua tahu kira- lu pasti udah tahu gua. Jawab Yesus, lihat ya. Ini harus kita balik dulu ya. Yo. Kepada penghapus dosa. Ah, Yohanes 8:11. Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah ini kan artinya kan Yesus sendiri sudah menghapuskan dosanya. lah terus mana Yesus beli lembu jantan? Mana? Tadi kan gua udah bilang. Itulah Yesus maksud itu gua. itulah. Holly, lu dengerin Yesus Holly. itu Yesus sendiri, tidak Pak. menggunakan hukum Taurat lagi. Paham gak sih? Yesus tidak menggunakan Dar, hukum lu Taurat. dari tapi tadi dia lu kejebak menggenapi. terus lu. Itu kan tadi ada jelas menggenapi. Lah Itu iya kan kalau menggenapi kan udah nggak kepake, ya kan? Nggak nurut sih. Dari awal gue udah bilang perjanjian baru hukum Taurat udah nggak dipakai. Buktinya ya lu bawain semua gitu loh. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama Yesus tidak kalau nggak melakukannya. dipakai, Oke, kalau nggak dipakai, bagaimana dengan 10 hukum Nah, Taurat? kalau Jangan nggak dibunuh. dipakai, Artinya boleh kalau membunuh misalnya dong. dipakai, kenapa ini pezina bukannya disuruh beli lembu tapi diampuni? Gua kan udah bilang, brother. Ah, Itu budaya. inilah, Makanya kalau kita baca inilah Alkitab, apa ya kita harus namanya lihat kalau budaya-budayanya menyembah Tuhan dulu. yang maha AO. Ini nih. Harus biar nggak udah boleh kayak biologi. gitu, Maha AO. Bang. Enggak, AO itu Bang. apa? Omega. AO. Yuk. Ya diperjelas lah, nggak boleh kayak gitu. Oh, Bang, iya. bang Pera, aku mau nanya nih, tapi Ya. maaf ya buat muslim, Aku mau pipis. teman-teman muslim. Tunggu ya. Kok gitu, udah Lah. sopan. Nah, izin Ya dulu udah, sana daripada cepat. ngomong nggak ada yang Ya dengar udah, tunggu ya. oke, bentar. oke. Panas dingin, makanya kencing. Biasanya seperti itu. Kalau secara Kenapa? ilmu psikologi itu seperti Lu itu. mau pipis nggak? Kalau diskusi, kencing. Nanti gue sisain. Biasanya kayak gitu. Si Oleh malah emosi. Tunggu bentar. Lu keluar air atau keluar apa tuh? Pelangi. Oh. Wah, ngaku dia pelagi. Jen kamu tumben Gua naik, kalau Jen, pipis biasa. keluarnya pelangi, kalau boker cupcake. Kenapa bang? Sip. Ya Ya lu udah, lanjut. kencing dulu. Lu kencing dulu aja. Kenapa Udah. bang host? Tumben kamu mau naik, biasanya jarang mau naik lagi. Lama. Ya nggak Oh, apa-apa lari sih. Sabtu Minggu naik ya? Berarti ya? Jen. Oi, Ya teman-teman, makanya janganlah dipaksakan manusia Tuhan itu turun ke dunia, itu mustahil. siapa yang paksakan bang? Orang maunya Tuhan kok. Kita nggak bisa. atur Aduh, Tuhan, lega Bang. Gimana maunya banget. Tuhan? Mau lihat pelangi nggak? Udah lewat. Yuk, lanjut. Kamu tuh kencing di Gimana situ maunya ya? Tuhan? Di kitab Keluaran Lah masa 33 nomor ini HP-nya 20 mesti aja. gua bawa ke sana? HP-nya? Lu kayak orang bingung ya. Lu kaget lagi lihat naga. Nggak, Punya nggak. gua bersayap loh. 33.
Bercanda. Oke, next ya. Aku mau punya pertanyaan nih sama Ya, sebentar. Di kitab kalian aja, di Keluaran 33 nomor 20. Itu siapa yang melihat Tuhan itu akan binasa, bro. Sis. Ya, bro, sorry, sis. Binasa. Lalu di terus 1 gimana Tawarikh dengan- 8 siapa 6 yang ngomong 18, sebentar? di 2 Tawarikh 6 Maaf, 18. 1 Kita Raja-Raja slow, ya. 8:27. Ya, benar. Nggak bisa, Mbak. Begini loh, Mbak, begini ya. Allah itu menciptakan makhluk, kita manusia. Nah, lalu ada juga makhluk yang tidak kelihatan, yaitu seperti malaikat, yaitu seperti ruh, lalu jin ataupun iblis dan lain sebagainya. Itu dikatakan yang goib, yang begitu. Karena Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga menciptakan